Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menghayati firman-Mu, mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam kitab Mazmur pasal 44 ayat 10 hingga ayat 20. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu pada ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Tema renungan kita adalah penyertaan Tuhan, sumber keselamatan dan sukacita. Sahabat renungan malam Salum, Bani Korah adalah salah satu kelompok pemazmur dan penyanyi dalam ibadah di Bait Allah di masa Perjanjian Lama. Bani Korah menggubah mazmur yang merupakan ungkapan iman umat Tuhan, menyatakan pengalaman hidup mereka sebagai bangsa pilihan Allah yang dipelihara, yang diberkati oleh Allah di dalam kuasa dan kasih Allah yang begitu istimewa. Tetapi juga dalam Mazmur Bani Korah dinyatakan juga pengalaman pahit dari bangsa Israel, yaitu ketika mereka mengalami penindasan, bahkan perbudakan oleh musuh-musuh mereka, yaitu bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka, yang datang menyerang dan menaklukkan mereka. Di negeri mereka sendiri, mereka ditindas, dirampasi, dan diperbudak oleh musuh mereka. Seperti penderitaan sebelum masa kepemimpinan Hakim Ehud, hakim yang diangkat oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel, yaitu bangsa Israel di daerah Benyamin dan di daerah Efraim. Yang dapat kita baca dituliskan dalam kitab Hakim-Hakim 3 ayat 12 hingga ayat 30. Di masa itu, Eglon, Raja Moab, bekerja sama dengan Raja Amon dan Raja Amalek, menyerang dan menaklukkan bangsa Israel. 18 tahun lamanya orang Israel, khususnya suku Benyamin dan Efraim, diperbudak oleh Eglon, Raja Moab itu. Setiap tahun orang Israel harus membayar upeti yang sangat besar kepada Raja Moab. Hal itu membuat kehidupan bangsa Israel sangat sengsara dan melarat. Baru setelah Allah memberi kuasa kepada Ehud sebagai hakim Israel, mereka bisa mengalahkan kerajaan Moab dan mereka hidup tentram lepas dari belenggu perbudakan. Mengapa Allah tidak melindungi umatnya dari serangan musuh-musuh mereka? Mengapa umat kepunyaan Tuhan bisa ditaklukkan musuh dan diperbudak di negeri mereka sendiri selama 18 tahun? Pengalaman pahit itu terjadi karena ketidaksetiaan umat Israel kepada Allah. Allah begitu setia mengasihi dan memberkati hidup mereka, tetapi setelah mereka hidup semakin sejahtera, mereka mengabaikan perintah-perintah Allah. Lalu mereka melupakan Allah dengan membangun kuil-kuil berhala di negeri mereka sendiri, dan mereka beribadah
memohon berkat, memohon perlindungan dari berhala, dewa dan dewi bangsa-bangsa asing itu. Sahabat renungan malam Salum, Bani Korah mengatakan dalam mazmurnya, "Engkau Allah telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur, kalah dari lawan kami, menyerahkan kami sebagai domba sembelihan, dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa." Demikianlah pengalaman pahit itu dialami nenek moyang Israel berulang-ulang setelah mereka mendiami tanah Kanaan. Ketika mazmur ini dinyanyikan oleh Bani Korah, bangsa Israel hidup nyaman dan tentram, tidak dalam tekanan atau ancaman musuh yang menakutkan. Tetapi dengan menyanyikan bahagian dari sejarah pengalaman pahit dari nenek moyang mereka di masa lalu itu, mazmur ini memberi pengajaran bagi umat di generasi baru untuk merenungkan dengan mendalam bahwa mereka sebagai umat pilihan Allah yang diberkati oleh Allah harus belajar dari pengalaman pahit para pendahulu-pendahulu mereka atau nenek moyang mereka di masa lalu itu. Jangan mereka mengulangi lagi kesalahan dengan berlaku tidak setia kepada Allah, dengan berlaku mengabaikan perintah-perintah Allah, dan berbuat kejahatan dan penyembahan berhala. Allah tidak hanya memberi berkat materi, tetapi juga memberikan firman-Nya melalui nabi yang diutus Allah berbicara kepada umat-Nya itu, agar mereka percaya sepenuhnya kepada Allah dan menuruti perintah-perintah Allah. Firman itu diberikan sebagai pedoman perilaku hidup mereka, agar mereka hidup kudus di hadapan Allah, sebab Allah adalah kudus. Sahabat renungan malam Salum, Allah sangat mengasihi kita umat-Nya. Rencana Allah bagi kita umat-Nya adalah rencana damai sejahtera. Allah hendak mewujudkan kebahagiaan, mewujudkan sukacita dan keselamatan bagi kita. Dalam hal menjanjikan kebahagiaan bagi umat-Nya, melalui Nabi Yeremia, Allah mengatakan, "Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia." Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Dari firman itu kita memahami bahwa kebahagiaan adalah berkat kasih setia Tuhan Allah bagi kita. Kebahagiaan kita peroleh atau kita terima bila mana kita setia berpengharapan kepada Allah dan setia menuruti perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Kebahagiaan tidak kita peroleh bila mana kita menjauhkan diri dari Tuhan. Apakah itu karena kita mengandalkan diri kita sendiri, atau karena kita tergoda berharap kepada berhala atau roh-roh kegelapan di dunia ini? Bahkan sikap pemberontakan itu mendatangkan murka Allah kepada kita, yang membuat kita menanggung kesengsaraan. Penyertaan Tuhan itulah yang menjadi jaminan sumber keselamatan dan sukacita bagi kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan dalam pekerjaan dan usaha-usaha kita. Kita berdoa memohon penyertaan dan memohon berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur sebab Allah Bapa memberikan firman bagi kami. Bimbing dan teguhkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami setia beriman yang teguh dalam hidup kami, dalam ketaatan berpedoman kepada firman Tuhan. Penyertaan-Mu ya Allah Bapa adalah jaminan keselamatan, kebahagiaan, dan masa depan yang baik bagi kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, beri pertolongan bagi mereka yang sakit, yang menjalani masa perawatan di rumah sakit atau di rumah, agar mereka hari demi hari Tuhan pulihkan, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan di rumah sakit atau di klinik-klinik, untuk kemampuan mereka, keselamatan mereka melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan. Berilah penghiburan bagi mereka yang berduka. Menangkanlah mereka, lepaskan mereka dari kesesakan, anugerahkan sukacita bagi mereka. Ya Tuhan, peliharalah hidup kami dalam tidur kami malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi. Persiapkanlah kami untuk beribadah dengan sukacita kepadamu, agar dengan beribadah kami memuliakan Tuhan dan iman kami semakin teguh. Terpujilah namamu ya Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.